Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Segala puja untuk Allah Azza wa Jal yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk, membimbing hati agar kita melangkahkan kaki ke rumah Allah Azza wa Jal. Di saat kita melihat ada miliaran manusia yang mereka tidak kenal sama Allah Azza wa Jalla, yang mereka masih menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan, yang sebagian banyak dari mereka juga tidak mengerti kenapa mereka diciptakan. Bayangkan dari 8 miliar penduduk bumi ini, yang kafir berapa? Jemaah 6 kira-kira 6. Dari 2 miliar yang muslim, tidak semua juga taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan nikmat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Allahumma hafadna bil islami qa'imin, wahfatna bil islami qa'idin, wahfatna bil islami raqidin, wala tushmit bina aduan wala hasidin. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijaga dengan agama Islam ini dalam kondisi kita berdiri, dalam kondisi kita duduk, dan dalam kondisi kita tidur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini malam 11. Iya. Malam 11 Syawal 1446 Hijriah. Bagaimana perasaan antum setelah berpisah dengan Ramadan? Apa kita merasakan lezatnya beribadah di bulan Ramadan, sehingga kita sekarang masih menjaga amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan? Atau sebagian kita merasa selesai perjuangan? Orang ketika sampai ke garis finish, apabila dia seorang pelari ya, apabila dia seorang pemacu kuda, ketika dia sampai ke garis finish, dia istirahat.
Maka kita pun setelah selesai Ramadan kita harus istirahat. Nggak boleh puasa Idul Fitri. Dan kita juga merasakan malam Idul Fitri tidak seperti malam 21 di bulan Ramadan. Tidak seperti di malam 23. Nggak seperti di malam 25, 27, 29. Malam Id itu kita seperti orang yang, ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita merasa sudah selesai. Iya. Perjuangan 1 bulan itu selesai. Tapi bukan berarti perjuangan kita selesai. Enggak. Karena ada orang yang Idul Fitri dia udah nggak lagi baca Quran, dia udah nggak lagi ke masjid. Bahkan sholat yang awalnya dia nggak pernah telat, dia jadi telat. Apa kira-kira amalan yang kita lakukan itu diterima? Ahibati fillah, tolong jangan sok suci dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dengan perjuangan kita di bulan Ramadan. Sebagian kita mungkin iktikaf 10 hari, sebagian kita mungkin berangkat umroh di bulan Ramadan, sebagian kita banyak sedekah di bulan Ramadan, sebagian kita hatam Al-Quran, sebagian kita selalu di soft pertama di bulan Ramadan. Lalu dia merasa wis kena, dia merasa sudah soleh, dia merasa sudah baik, seakan-akan surga ada di depan mereka. Abu Bakar tuh dijamin masuk surga. Umar itu dijamin masuk surga. Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid. Orang-orang itu dijamin masuk surga. Tapi nggak ada di antara mereka yang GR dengan ibadah mereka. Sebagian kita baru hatam Quran, sudah seakan-akan surga di depan dia. Jamaah rahimakumullah, kebiasaan-kebiasaan baik itu jangan ditinggalkan. Walaupun ya ana merasakan sendiri bagaimana kita di bulan Ramadan, di saat memang pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kemudian ada janji-janji pembebasan dari api neraka. Ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu kita sama dunia memandang remeh, jemaah. Tapi setelah Ramadan kita jadi fokus cari fulus lagi. Kita seakan-akan akan hidup panjang di muka bumi ini. Padahal kita tahu sebagian kita nggak Idul Fitri karena mati di bulan Ramadan. Sebagian kita ya harus mengantarkan jenazah orang tuanya di bulan Syawal ini. Maka jamaah rahimakumullah, seorang muslim itu beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Kita selesai sholat nih, semangat nih kajian. Tapi nanti turun ya, keluar ketemu sohib-sohib ya, majelis, ngomong urusan kerjaan. Urusan apa lagi yang dibicarakan biasanya? Urusan harim, urusan anak-anak, urusan banyaklah yang dia bicarakan. Dia mulai lupa dengan apa yang kita bicarakan. Dan itu hal yang wajar, itu hal yang normal, asalkan kita tahu diri
pada saat ada panggilan hayya 'alas shalah, kita balik lagi ke sini. Hayya 'alal falah, balik lagi ke sini. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika berbincang tentang aturan sholat Jumat di surat apa? Ini apa isinya coba? Hadiah. Nah, Masya Allah. Kena jemaah. Iya. Aturan setelah sholat Jumat ngapain? Nah, Cari nafkah di masjid. di luar. Oh, di luar. Ya keluar dulu. Ojo cari nafkah langsung. Habis sholat cari nafkah di masjid, nggak boleh. Taib keluar. Taib aturan pertama, bertebaran di muka bumi cari karunia Allah. Kasihkan hadiahnya. Masya Allah, jazakallah khair. Aturan kedua, kita taunya nyari fulus tok ya. Cuma aturan kedua aja. Mengingat Allah yang banyak. Yang banyak. Oh cuma ingat dia, zikir gitu. Enggak, yang banyak ingatnya, fadhal. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Kita buka toko, kita jualan, kita balik ke kantor tempat kita kerja, mencari karunia Allah. Bukan cari gaji dari bos kita. Enggak. Jangan berpikir rizki itu gaji. Banyak karunia Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi rizki yang tidak disangka-sangka itu jauh lebih besar daripada gaji yang kita tahu tiap bulan Anda dapat gaji sekian. Kita lihat bagaimana Ramadan orang ribut urusan THR. Sampai ada tulisan yang mengatakan ubur-ubur ikan lele THR leh. Oh, yang jauh tidak terbilang jemaah. Makanya Allah katakan wabtaghu min fadlillah. Allah ya, Allah kalau mau kasih rizki jemaah sama hambanya jemaah, jangan ditanya. Ada orang yang pagi miskin sore kaya. Kalau Allah mau kasih sesuatu. Sampai ada cerita seorang yang dia gali rumah, bikin pondasi, tahu-tahu dia nemu di rumahnya itu burung di galiannya itu, burung emas. Ini di Indonesia. Subhanallah. Pernahkah dia mikir dapat burung emas? Gak pernah. Doa aja gak pernah dia doa minta burung emas. Tapi kalau Allah mau kasih tadi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang kasih rizki? Allah. Maka Allah katakan wabtaghu min fadlillah. Kalian bertebaran di muka bumi ini, jangan duduk di masjid aja. Muslim harus kerja, harus syughul, dia punya tanggung jawab, iya. Tapi aturan nomor 2 lebih penting sebenarnya dari yang pertama. Kata Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah, kalian ingatlah kepada Allah katsiran. Kenapa? Karena waktu kita di masjid lebih sedikit daripada waktu kita di luar masjid. Waktu kita Ramadan itu lebih sedikit dibandingkan 11 bulan tanpa Ramadan. Maka kita perlu mengingat Allah yang banyak di luar masjid, mengingat Allah yang banyak di luar Ramadan, karena zikrullah itu yang akan menyelamatkan kita jemaah. Mathalul ladzi yadhkurullah walladzi la yadhkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang ingat sama Allah dan orang yang tidak ingat sama Allah seperti permisalan orang hidup dan orang mati. Kalau kita sibuk di luar cari fulus tapi lupa mengingat Allah, bangkai kita jemaah. Nabi Isa alaihissalam bersama Nabi Yahya
Nabi Yahya yang dapat perintah dari Allah sebenarnya untuk menjelaskan kepada Bani Israel 5 perkara. Dikumpulkan Bani Israel ya di Masjidil Aqsa. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan orang-orang Yahudi dan Zionis ya. Dan semoga Allah menolong saudara-saudara kita di Gaza. Dengan apa kita nolong mereka ya Allah? Iya. Jangan remehkan doa. Karena ada orang yang kalau dikatakan doa, mosok cuma doa tok. Sebagian kita doa aja enggak. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang doa, atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Apakah engkau meremehkan doa, kata Imam Syafi'i? Engkau perolok-olok doa. Engkau nggak tahu apa yang dilakukan oleh doa ini. Doa ini adalah anak panah di malam hari yang tidak pernah salah. Tidak pernah salah orang itu berdoa. Tapi ada waktunya dia. Ketika waktunya sampai, dia akan tepat sasaran. Maka jangan berhenti berdoa buat saudara kita. Dan lakukan yang lain. Baik. Nabi Yahya akhirnya mengumpulkan Bani Israel. Di antara yang disampaikan adalah permisalan buat orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu seperti orang yang dikejar-kejar sama musuh. Bayangin ya. Antum sedang berlari kencang, musuh di belakang antum. Musuh semakin mendekat. Kemudian antum masuk ke benteng, antum tutup. Besh. Selesai, musuh di luar. Itu permisalan orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Diselamatkan sama Allah cuma dari godaan setan. Karena setannya kemarin Ramadan dibelenggu. Selesai Ramadan, majelis sama antum. Majelis tidur sama antum, majelis sama antum, makan sama antum, sepeda motoran sama antum, melok terus sekarang. Maka kita perlu menyelamatkan diri kita. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 perkara yang membinasakan. Karena jangan sampai setelah Ramadan kita merasa sudah baik, ternyata kita melakukan 3 perkara ini yang jadinya kita binasa. Di bulan Ramadan kita itu bisa mengontrol nafsu kita. Benar-benar bisa. Antum di bulan Ramadan yang halal, jelas halal ditinggalkan. Air nih, bismillah. Halal apa haram? Tapi kenapa sebulan penuh antum nggak pernah jam 9 pagi minum air? Surabaya lagi panas sama. Anak tinggal di hotel sebelah, AC hidup. Kok panas? Oh lupa, engkau sedang di Surabaya. Taib, di siang hari jam 12, antum dalam kondisi haus, dahaga yang membakar kerongkongan. Air di depan antum. Anak tidak ada, istri tidak ada, tidak ada satupun manusia yang melihat antum. Antum nggak minum ya? Kenapa antum nggak minum? Halal. Antum mengatakan enggak, anak sedang puasa. Bisa antum meninggalkan yang halal? Bisa, Ustaz. Oh, kalau yang halal bisa ditinggalkan, apalagi yang haram. Kalau yang halal antum bisa tinggalin. Makan, lapar antum. Jadi bayangin ya, kita itu bisa meninggalkan kebutuhan kita. Kita butuh. Bukan kita cuma mau sama air, tapi tubuh kita butuh. Memanggil-manggil tetap kita enggak, aku poso. Aku poso. Lu udah ono sing delok. Tapi Allah melihat. Kita bisa menghadirkan pengawasan Allah selama Ramadan. Makan, minum, istri. Orang-orang yang iktikaf di masjid 10 hari.
Atau yang iktikaf tidak 10 hari, tapi tiap malam dia ke masjid, pagi berangkat kerja. Kita tahu di bulan Ramadan nggak boleh menghubungin istri di siang hari, dan termasuk dosa besar. Dan kita bisa meninggalkan istri kita yang halal buat kita di siang hari. Istri kita lewat ya di dalam rumah ini jemaah, lewat dengan pakaian yang rada seksi, kita langsung menundukkan pandangan. Astagfirullah, astagfirullah. Mas, bojomu ya? Iya, astagfirullah, astagfirullah. Istrinya bayangin jemaah, yang halal buat dia, dia istighfar. Dia tundukkan pandangan. Di 10 hari terakhir dia iktikaf, lah siang wala malam dia lihat istrinya. Ngelihat enggak? Apalagi harim di luar ya. Istrinya sendiri yang halal dia nggak ngelihat. Bisa dia lakukan itu. Terus kenapa selesai Ramadan antum nggak bisa? Kenapa handphone ini kemudian jadi mengontrol kita? Kenapa mata kita jadi jelalatan setelah Ramadan? Oh, jangan-jangan itu tanda puasa antum nggak diterima. Boleh jadi. Karena kebaikan itu melahirkan kebaikan. Dan dosa itu melahirkan dosa. Nggak semua yang puasa diterima. Nggak semua yang sholat malam diterima. Rubba sa'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Banyak orang yang puasa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hanya mendapatkan lapar dan haus puasa, tapi nggak dapat apa-apa. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam sampai subuh sholat, tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali dapat begadang dan capek belaka. Maka coba kita perhatikan, ada 3 perkara yang membinasakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, syuhun muta'. Yang kedua, wahawan muttaba'. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Yang pertama adalah kekikiran yang diikuti. Kita ini cinta sama dunia loh jemaah. Siapa yang tidak suka sama fulus di sini? Kalau orang sudah nggak suka sama fulus, perlu diperiksakan. Karena secara naluri Allah sudah menanamkan diri kita cinta kepada harta. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara wa innahu li hubbil khairi la syadid. Seneng menungso iki dunia. Seneng. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam pernah habis sholat subuh ngelihat beliau mau pulang dihadang sama para sahabat. Malam itu ada fulus yang nyampe ke kota Madinah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Oh, kalian dengar ya, ada fulus yang nyampe." Iya ya Rasul. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka? Wallah mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Nggak takut. Boleh jadi karena memang Allah telah mewahyukan akan dibukakan dunia buat umat Islam. Maka Nabi menyampaikan hal itu. Demi Allah, aku tidak takut kefakiran menimpa kalian. Wa inna ma akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takut ketika dunia dibentangkan buat kalian. Biasanya orang fakir, orang yang butuh, itu sholatnya di mana? Di mana jemaah? Soft pertama biasanya. Kalau lihat wajah-wajah soft pertama ini kayak, ya punya masalah dia. Iya. Tapi ketika dibukakan pintu dunia, dibentangkan pintu dunia, fulus. Jarang datang kajian. Antum bisa perhatikan. Jarang. Fulan kemana ya? Kok jarang datang kajian? Oh enggak, tetap kajian Ustaz Anasan. Tapi online Ustaz. Oh, online. Jadi dia tidak ada lagi seperti dulu semangat dia.
Yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan buat kalian, fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan bersaing mengumpulkan dunia itu. Dan ketika orang bersaing akan senggol sana, senggol sini. Yang dia pikirkan bagaimana dia dapat menguntungkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian. Maka di sini syuhun muttaba. Kekikirannya yang diikutin. Jadi tolong ketika antum ditambah hartanya, tambah sodakohnya. Kalau bisa sodakohnya tetap. Nggak usah nambah, bos. Setuju antum? Orang semakin kaya, sodakohnya seperti ketika dia miskin. Tetap jawab. Kalau dulu antum punya uang 50.000, antum bisa sodakoh 25.000. Maka ketika antum kaya, tetap kayak waktu miskin. Bisa antum. Sodakohnya 50%. Loh, antum waktu punya uang 50.000, kalau 50 terlalu besar lah. Orang kadang-kala sebagian kita jemaah, wallah pernah mengalami masa dia nggak punya fulus. Dia punya fulus 10.000 ya. Mau dia makan fulus itu. Kemudian ada orang butuh, dia kasih 5.000 jemaah. Yang 5.000 itu dia makan. Yang separuhnya dia sodakohkan. Ada fase-fase kita mengalami hal itu. Kalau bisa fase itu tetap dipakai waktu kaya. Sodakohnya tetap 5.000 dari 10.000. 50% mampu jemaah. Berat jemaah, berat. Kita akhirnya mulai ada kebanggaan. Ana biyen sedekah Ustaz, yo cuma 50. Sekarang alhamdulillah ana bisa sedekah 50 miliun. 50 juta. Loh, dulu antum sedekah 50 alaf, duit antum 100.000. Sekarang antum sedekah 50 miliun, pemasukan antum 1 M. Jadi berapa 50 miliun itu ya, Pak? 5% cuma. Ternyata lebih banyak 50.000 antum waktu antum miskin. Maka tadi syuhun muttaba. Tapi kalau kita mau ganti HP, oh ganti. Tapi mau sedekah kadang-kala kita bakhil jemaah. Maka tolong setiap orang ya, setiap dia mau belanja sesuatu yang nafsunya dia ada di situ, maka dia keluarkan uang yang sama untuk akhiratnya dia. Itu syuhun muttaba. Jangan bakhil. Dan ajarkan kepada istri kita. Kenapa ana sampaikan ini kepada antum sebagai para suami? Karena Nabi SAW berpesan secara khusus ketika Idul Fitri kepada para wanita. Beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Beliau datang ke sofnya perempuan-perempuan itu mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Yang menyebabkan banyak keributan di dalam rumah tangga itu hubbud dunya. Kecintaan kepada dunia. Syuh. Maka Allah katakan, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga, diselamatkan dari kekikiran jiwanya, kebakhilan jiwanya, sukses orang itu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para wanita, banyak sedekah kalian. Aku melihat kebanyakan kalian di neraka. Apa penyebabnya? Mereka bertanya, walima ya Rasulullah. Di riwayat lain dikatakan, tasaddaqna wa aktsirna minal istighfar. Kalian banyak sedekah dan banyak istighfar. Kata Nabi SAW, karena kalian banyak melaknat dan banyak kufur sama suami. Ketika seorang wanita banyak sedekahnya, terus dia sedekah, insya Allah tadi kekikiran di jiwanya akan diselamatkan sama Allah SWT. Maka tolong istrinya, anak-anaknya dididik untuk bersedekah. Ramadan bulan sedekah kemarin. Bagaimana di bulan Ramadan Nabi SAW seperti angin yang ditiupkan. Dari baiknya Nabi SAW ketika beliau baca Quran. Baik.
Hal kedua yang menghancurkan adalah wahawan muttaba'. Nah, syuhun muta' wa hawan muttaba', ya. Kekikiran yang dipatuhi dan hawa nafsu yang diikuti. Tadi Anda sampaikan bagaimana kita di bulan Ramadan kita mampu untuk tidak mengikuti nafsu kita. Mampu. Jadi tidak ada ujian yang Allah berikan kepada hambanya lalu dia nggak mampu untuk melewati ujian itu. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu al-latif, al-khabir. Dia maha lembut dan maha mengetahui secara detail. Maka tidak mungkin Allah menurunkan satu perintah lalu hamba itu tidak mampu untuk menjalankannya. Allah akan kasih pilihan buat dia. Dan tidak mungkin ada larangan Allah yang manusia tidak mampu meninggalkan. Nggak mungkin. Tapi kita punya nafsu. Kita punya keinginan-keinginan. Jangan semua keinginannya diikuti. Contohnya, ada sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Umar itu pernah melihat anaknya datang ke Umar. Dia minta buah apel sama abahnya. Kata abahnya nggak usah lah nak. Akhirnya dapat berapa waktu lihat anaknya ini makan apel. Ditanya sama Umar, dapat dari mana kau nak? Dibelikan umi kata dia. Didatengin uminya ini. Kenapa engkau belikan apel dia kata dia. Innahu ishtaha tufah. Dia kepingin apel dia. Umar mengatakan, awa kullama ishtahaiti ishtaraiti. Apakah setiap kali engkau punya keinginan harus engkau turutin? Harus engkau beli. Sebagian kita ngikutin semua keinginan jiwa. Keinginan itu bisa diatur. Bisa kita kontrol. Sebagaimana di bulan Ramadan, hawa nafsu kita kontrol. Kita nggak ngelihat istri kita, kita tidak menjamah istri kita yang halal, mampu kita, apalagi yang haram. Kita tidak mau melihat sesuatu yang diharamkan sama Allah dan kita mampu. Maka dalam rangka mengontrol hawa nafsu kita, tolong di bulan Syawal ini tetap puasa. Memang yang wajib itu hanya Ramadan. Terus Syawal ada lagi puasa. Puasalah 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Ya bisa nyambung, bisa terpisah, yang penting 6 hari. Sunnah jemaah. Faka'annama shomad dahr. Maka dia seperti puasa wajib 1 tahun. Bayangin. Bukan puasa sunnah. Dia puasanya puasa sunnah, tapi dapat pahala puasa wajib. Maka usahakan. Bukan wajib ya, enggak. Ini pilihan bagi yang mau. Maka tolong tetap berusaha kita puasa. Jadi hawa nafsu kita latih. Tapi 6 hari. Nanti di bulan Dzulqa'dah puasa lagi lah. Puasa apa? Ya puasa Senin Kemis kalau bisa. Kalau nggak bisa puasa 3 hari. Kalau nggak bisa puasa 1 hari. Tetap usahakan tiap bulan ada 1 hari kita puasa. Pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang puasa. Lalu kata Nabi SAW, sum yauman min kulli syahr. Engkau puasa 1 hari tiap bulan. Ada latihan kita mengontrol nafsu kita itu tetap ada. 1 hari 1 bulan. Tidak mampu coba. Yang nggak mampu, ya nggak usah. Yang nggak mau, ya Pak no. Waduh Ustaz, kan cuma sunnah Ustaz.
Jadi orang-orang itu ada yang benar-benar meremehkan sebuah amalan yang tujuannya menyelamatkan diri dia. Jadi puasa tuh bulan Dzulqa'dah 3 hari. Yang mampu Senin Kemis, yang mampu 3 hari 3 hari, yang nggak mampu 3 hari 1 hari paling indah tiap bulan. Jangan sampai puasa kita ini cuma Ramadan. Kalau tiap bulan kita puasa 1 hari, insya Allah ada usaha dari kita untuk menahan keinginan kita dan ajak keluarga untuk puasa. Baik, yang ketiga jemaah, yang menghancurkan manusia adalah i'jabur rajuli binafsihi. Seorang itu takjub sama dirinya sendiri. Dia kalau melihat dirinya, ya Allah ya, alhamdulillah anak umroh tiap bulan. Terus dia lihat anak hatam Quran sebulan 3 kali. Terus sedekah anak banyak. Kemudian dia merasa wis siap masuk surga aja. Padahal malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa doanya? Doanya itu minta ampun dan minta maaf. Bukan minta diterima amalannya. Doanya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Malam Lailatul Qadar suruh minta maaf sama Allah, untuk menghilangkan kebanggaan dengan dirinya. Jangan sampai merasa, Lailatul Qadar kita orang jamaah. Engkau dapat Lailatul Qadar alhamdulillah, tapi ingat minta maaf. Kenapa kok minta maaf? Engkau banyak dosanya. Manusia ini berbuat dosa ujub jamaah. Kita nih amal soleh kita boleh banyak, belum tentu diterima. Dosane akeh dan tahu kita banyak dosanya, lalu kita masih bangga dengan diri kita. Amal solehnya belum tentu diterima, dosanya jelas-jelas tahu banyak dosanya. Apa yang mau dibanggakan sama kita? Koreknya api neraka, ingat Ustadz jadi koreknya api neraka. Imam jadi koreknya api neraka. Jangan merasa yang sudah Ustadz, yang sudah jadi imam terawih full Ramadan, merasa sudah surga di depan dia. Koreknya api neraka itu Ustaz. Orang yang mati syahid jadi koreknya api neraka. Orang kaya yang dermawan suka berbagi jadi koreknya api neraka. Maka jangan sampai kita bangga dengan diri kita sendiri. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, dan kita tahu Ramadan hadir agar kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Di surat Ali Imran Allah berfirman, ketika baik kita dengarkan azan dulu baru kita lanjutkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد كما صليت. اللهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Di surat Ali Imran nanti dibaca ayat 114, ayat 14, 15, 16 dan 17. Ketika Allah menjelaskan tentang ujian dunia ini, bagaimana dicintakan kepada manusia, cinta syahwat kepada wanita, kepada anak-anak laki-laki, kepada harta yang bertumpuk-tumpuk, dari emas, perak, kuda, peternakan, pertanian, perkebunannya. Allah lalu mengatakan, dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Orang akan cari itu dalam kehidupan. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang baik sekali, ya. Kenapa? Karena semua kesenangan dunia itu pasti ditinggalkan. Orang yang punya mobil bagus. Anak ingat pada waktu Habibie meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Di garasi Habibie itu ada satu mobil antik, jemaah. Satu mobil antik, mobil tua. Harganya 64 miliar insya Allah kalau anda nggak salah. Ditinggal sama Habibie. Ditinggal. Sama. Rumah yang kita bangun. Anak-anak yang kita besarkan. Istri yang kita cintai. Pasti ditinggal. Maka Allah katakan, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang baik gitu. Qul, kata Allah, katakan, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Kalian mau nggak aku kasih tahu yang lebih baik dari kesenangan-kesenangan dunia itu? Lilladzina taqaw. Buat orang-orang yang bertakwa. Ramadan la'allakum tattaqun. Dapat apa sih orang bertakwa ini? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Buat orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, jamaah. Kemarin selesai Ramadan, sebagian kita berangkat ke Batu, berangkat ke Malang, ada yang libur ke pantai, pokoknya dia mau liburan sudah. Dia seakan-akan mau meletakkan kepenatan dan
saatnya dia Ramadan mau istirahat, iya nggak apa-apa. Tapi ingat, ada yang lebih baik dari semua yang kita lihat di muka bumi ini. Pulang dari libur, Allah vilanya zen, ente, kolam renangnya Masya Allah. Ya, ada yang lebih baik dari itu. Dari semua kesenangan yang kita lihat. Apa? Tadi surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemarin yang ke villa berapa lama? Nah, pirang dino. Sebulan? Oh, enggak Ustaz. Enggak syughul enggak ulan Ustaz. Nah, lihat. Berapa hari antum di villa? Seminggu. Kenapa kok balik lagi? Tuh lihat, cari fulus lagi. Capek lagi kita. Iya, balik lagi. Kita check in dan kita tahu kita akan check out. Tapi ketika kita check in ke surga, nggak ada check out. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Capeknya di dunia toh cukup sudah. Di sana nggak ada ceritanya capek dan lelah. Khalidina fiha wa azwajum mutahhara. Yang berfikir harim ya. Ada di sana bidadari-bidadari yang disucikan. Capek kita hidup di dunia. Sampai ada seorang yang bilang, ya Allah Ustaz, ana zuat ini ternyata capek zuat ini Ustaz ya. Loh iya. Nggak zuat ya capek juga. Ada orang, ya Allah Ustaz, ana belum punya anak. Loh ente pikir sing punya anak nggak capek? Nanti rasakno, dia punya anak. Kesel. Hadil hayatud dunia. Di sana nggak ada lagi capek. Azwaj mutahhara. Bidadari-bidadari yang dibersihkan. Dibersihkan secara fisiknya. Dibersihkan dari keburukan karakternya. Karena perempuan itu diciptakan bengkok. Di akhirat nggak ada yang bengkok. Nggak ada lagi. Semuanya indah di sana. Waridwanun minallah. Dan di situ ada keridhaan Allah Azza wa Jal. Wallahu basirum bil ibad. Ingat, Allah maha mengetahui dan maha melihat dengan hamba-hambanya. Siapa sih orang-orang itu yang bertakwa kepada Allah? Allah katakan yang pertama sifat mereka, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman kepadamu ya Allah. Terus minta apa? Faghfir lana dzunubana. Langsung minta ampun sama Allah coba. Bukan bangga, bukan ujub dengan ibadah. Dia menyatakan keimanan kepada Allah, langsung tahu diri dia. Faghfir lana dzunubana. Keimanannya jadi tawassulnya dia minta ampun sama Allah. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Dan selamatkan kami dari api neraka. Tahu jiwanya itu kotor. Tadi amal soleh kita belum tentu diterima. Kalau dosa jelas kita tahu dosa yang kita lakukan. Dan kita masih lakukan dosa itu. Kemudian Allah sebutkan sifat selanjutnya. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin. Allah kata tuh, orang-orang bertakwa itulah orang-orang yang penyabar. Apa artinya sabar? Nah, nahan apa? Nahan apa orang sabar? Iya, menahan. Pertanyaannya nahan apa? Nahan hawa nafsu. Puasa itu. Kita kasih apa? Nah, menahan apa? Menahan diri dari apa? Nah, Dari marah. ayo jemaah. Menahan diri dalam ketaatan kepada Allah dan dari kemaksiatan kepada Allah dan atas musibah yang kita. Oke, nggak apa-apa. Fadhol. Nah, baik. Sabar dalam musibah itu nahan diri dari apa? Itu yang tanya.
Tadi kan sabar ada 3, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nah, menahan diri dari tidak sambat. Iya, tidak apa-apa. Jangan tidak sambatan jemaah. Nah, ya. Sabar dapat musibah. Menahan diri dari apa? Kalau orang dari kena musibah, kalau antum kena musibah umpamanya, anggap pulang dari sana apa ke sini? Motor, pulang tahu-tahu motornya hilang. Mudah-mudahan tidak hilang ya. Nah, kalau umpamanya ada orang pulang dari masjid motornya hilang, sabar tuh menahan diri dari apa? Tuh, tunggu dulu. Dia suruh jawab. Santai. Jadi, fadhal. Menahan diri, ingat sabar itu menahan diri dari berucap atau berbuat yang tidak sesuai dengan akal sehat dan syariat. Itu sabar. Nahan dia. Dia kepingin teriak-teriak, dia kepingin ngelempar-lempar ya. Dia ingin merobek-robek bajunya, dia ingin ngomong sesuatu yang dibenci Allah, dia tahan. Itu sabar. Dan sabar itu pahit, jemaah. Ya Allah, loro kabeh wong sabar. Maka Allah katakan wabasyiris sabir. Tingkatan orang dapat musibah itu menghadapi musibah. Yang pertama jaza ya. Jaza itu tidak nerimo, marah-marah tadi. Tingkatan yang selanjutnya sabar, nahan diri. Nahan diri. Dia mau ngomong yang tidak baik ya, dia tahan. Kemudian yang ketiga itu ridho. Sudah mulai rotok tenang ridho itu jangan. Tidak berontak jiwanya. Itu ridho. Yang keempat itu syukur. Orang kena musibah bersyukur, masya Allah jangan. Karena dia tahu musibah itu bisa lebih besar dari itu. Tapi Allah kasih, mamanya dia hilang motor, alhamdulillah ya Allah, cuma motor yang hilang ya Allah. Aku bisa kehilangan kakiku ya Allah. Yang hilang ternyata cuma motorku, alhamdulillah. Artinya dia sampai tingkatan syukur. Allah sebutkan orang bertakwa itu yang pertama sifatnya as-sabirin. Kemudian yang kedua as-sadiqin, jujur. Nih di Ampel ini banyak yang jadi pedagang. Kata Nabi SAW, at-tujjar, fujar. Pedagang-pedagang itu, bisnismen itu penjahat katanya. Illa man barra wa sadaq. Kecuali yang punya dua sifat. Baik ketika dagang dan jujur ketika jual beli. Baru dia keluar dari lingkup kejahatan. Illa man barra wa sadaq. Dan ana rasakan ketika ana dagang, kita itu ada kekhawatiran tidak laku jemaah. Akhirnya ya apa ditambah-tambahin titik omongannya ya. Enggak, ini barangnya bagus padahal kita tahu kurang apik sebenarnya. Kita sendiri kalau suruh beli barang itu, aduh tidak gelem, cuma ya apa? Ana dodolan itu. Dia suruh beli tidak mau gitu. Tapi dia harus menjual barang yang dia sendiri tidak mau sebenarnya. Ya mau nggak mau dia tambah-tambahin dikit lah. Kan didik tidak apa-apa. Tidak boleh jemaah, tetap tidak boleh. Illa man barra wa sadaq. Maka as-sadiqin jujur. Kemudian jujur dalam beribadah. Karena ada sebagian kita kalau kumpul orang soleh jadi orang soleh. Masya Allah. Nanti ketemu yang sohib-sohibnya yang taap-taap, ana tetap sama kalian gitu. Tadi cuma ya hanu gitu. Nah, ada loh jemaah. Ada orang-orang yang kayak orang-orang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Ana sama ente jemaah, tenang gitu. Hati-hati, jangan sampai. Jangan sampai kita bermuka dua. Berusahalah untuk shadiq sama Allah SWT. Bertakwa kepada Allah di Ramadan dan di luar Ramadan. Bertakwa kepada di masjid dan di luar masjid. Ada istri bertakwa, nggak ada istri bertakwa. Di rumah bertakwa, sendirian kita juga bertakwa kepada jujur sama Allah. As-sadiqin. Kemudian yang ketiga, wal qanitin. Orang bertakwa itu orang-orang yang patuh. Tidak banyak tanya kalau disuruh. Sami'na wa ata'na. Itu orang bertakwa. Sebagian kita kan kalau disuruh, mamanya disuruh sama abahnya. Nah, ambil no sepeda motor nak. Bah, perintahnya abah ini wajib apa sunnah? Kira-kira sama abahnya dia apa? Disawat sandal di jamaah. Disuruh lakonono ngono jamaah. Kita jadilah orang yang nurut.
Nurut ya dengan perintah Allah ya. Anak nurut sama orang tuanya, istri nurut sama suaminya, suami nurut sama Tuhannya. Jadi jalurnya itu jalur nurut dan nurut semuanya jemaah. Kemudian setelah itu wal munfiqin. Orang yang bertakwa itu suka berinfak. Tidak bakhil dia. Bahkan Nabi SAW mengatakan la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Ingat, iman dan kekikiran itu nggak kumpul di hati orang beriman, nggak kumpul. Di mana ada iman, sifat kikir akan pergi. Di mana iman pergi, orang itu akan jadi orang yang bakhil dan cinta dunia. Maka tolong perhatikan. Baik, orang ini sudah baik jemaah ya. Tadi kita tahu dia sabar, dia jujur, dia taat, dia suka berinfak. Terakhir sifatnya apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Di waktu sahur minta ampun sama Allah. Nggak ujub sama amalannya dia sama sekali nggak ada perasaan aku sudah baik, enggak. Ketika orang-orang pada tidur, dia sholat malam. Selesai sholat malam dia istighfar, astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Manusia seperti apa ini jemaah? Inilah orang yang bertakwa. Semakin taat, semakin takut, semakin banyak istighfarnya. Bukan semakin taat jadi ujub. Dan itu banyak menimpa kita setelah Ramadan. Sebagian kita mulai bangga dengan amal-amalannya. Tutuplah amalanmu dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Tolong Al-Qur'annya dibaca kembali. Dan bacalah dengan artinya. Tiap hari satu halaman, tapi sama artinya. Nggak mampu Ustaz, anak satu halaman Ustaz. Iya wis, satu ayat. Nggak apa-apa. Tapi engkau istiqomah. Taib, sholat sunnah. Kita berpikir sholat malam itu cuma Ramadan loh. Sholat malam itu sepanjang tahun loh jemaah. Sepanjang tahun ada sholat malam. Maka tolong engkau tetap sholat malam. Kalau bisa setelah tidur. Kalau nggak bisa sebelum tidur engkau sholatlah witir lah. 11 rakaat. Boleh 11 rakaat witir. Boleh 11 rakaat. Gak mampu anak Ustaz. Sudah 9 rakaat. Capek Ustaz. Ya udah 7 rakaat. Kesel Ustaz. Ya 5 wis. Waduh Ustaz 5. Berat Ustaz. Iya 3. Kalau 3 sih tak mikir anak Ustaz. Jemaah, kita ini bal-balan 45 menit kali 2. Gak ngos-ngosan. Sholat 3 rakaat. Ya Allah, cik doang. 3 rakaat jemaah. Itu yang terjadi sama kita. Kenapa? Karena ketika main bola di situ ada hawa muttaba, ada hawa nafsu. Kita seneng bal-balan. Seneng kita. Makanya itu melihat orang mancing tengah malam, mancing ya mah. Setengah loro bengi, udah ono pancet sabar. Coba kawan sembayang, aduh sulit anu Ustaz, ngantuk anu Ustaz. Lo mancing ndak ngantuk? Kenapa ndak ngantuk? Hawa muttaba. Ada keinginan dia, ada kesenangan dia di sana. Dan ana rasakan, ana rasakan. Ketika ana mamanya nge-gym olahraga, ana bisa olahraga 1 jam. Jalan mamanya 1 jam kuat. Kongkon sembayang 1 jam. Kita ya Allah ya, kok abot. Kenapa? Karena di situ ada hawa nafsu. Di sini bukan ada hawa nafsu. Maka bagaimana kita menjadikan ibadah itu kesenangan? Ini akan menjadikan kita seperti Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam ketika ngomong sama Bilal, "Qum ya Bilal fa'arih Nabi sholat." Bilal, ayo bangun Bilal. Bikin kita istirahat dengan sholat. Bayangin ya, ketika imam mengatakan Allahu Akbar, kita itu semua beban dunia hilang. Allahu Akbar. Lu engkau punya masalah, terserah Allah sudah. Aku mau istirahat dulu lah, nggak mau mikir masalah itu kata dia. Ketika kita ruku kita mengatakan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, sudah jatuhkan semua masalah itu. Maka tadi tolong sholatnya tetap dijaga, sodakohnya dijaga, berbagi makanan dijaga, zikirnya dijaga. Walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan, tapi tetap ada
bekas-bekas Ramadan itu kelihatan ya. Yang antum biasanya sholat di shaf pertama, tetaplah shaf pertama. Antum Ramadan, azan sudah ada di masjid. Syawal, qomat ada di masjid. Alhamdulillah, si ono di masjid. Dzulqa'dah, dan nak masjid. Karena semakin turun biasanya baterai itu kalau nggak dicas ya bisa soak. Maka tolong jaga hal itu. Dan tadi di awal yang Anda sampaikan, di antara bentuk amalan yang perlu kita jaga adalah zikrullah. Secapek-capeknya apa antum, sudahlah, perbanyak zikirlah. Perbanyak hitungan zikirnya. Boleh ngitung pakai tasbih, boleh menurut pendapat ulama yang lebih kuat. Boleh pakai tasbih. Tapi usahakan tasbih itu tidak usah dibawa keluar masjid. Subhanallah, tidak usah. Kalau antum zikir di rumah gitu, karena anak mau zikir, Ustaz, anak mau salat buat Nabi SAW 300 kali, Ustaz. Nggak apa-apa, fadhal. Antum mungkin harus ngitung ya, soalnya terus terang, kalau antum nggak ngitung, antum akan merasa sudah banyak. Antum kadang-kadang ngitung, anak kadang-kadang ngitung pakai menit, cak meniti zaman. Anak mau zikir lah, la ilaha illallah 15 menit. Itu 5 menit jemaah, koyok cek nih jemaah. Si 5 menit padahal jemaah. Coba antum lihat Instagram, scrolling itu, sajam ndak mari. Merasa sih loh, barusan gitu orang. Wis jam 10 bengi. Iya, maka tolong berdoa terus memohon kepada Allah agar dibantu. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi di hati kita supaya senang kita ini sama ketaatan. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan bencikan kepada kami kekufuran, dan bencikan kepada kami kefasikan, dosa-dosa besar, bikin kami benci sama dosa besar. Wal isyan, dan bencikan kepada kami dosa-dosa kecil. Karena kadang-kala kita sesudah ngaji jamaah, kita meremehkan dosa. Lu Ustaz, ini dosa kecil Ustaz, istighfar cukup Ustaz. Jangan. Bikin, kita minta sama Allah supaya kita dibikin benci dengan dosa-dosa. Waj'alna minal rasyidin, dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu mungkin jamaah yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.